Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Untuk kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan melalui persekutuan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita tenangkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 218, Kasih Ilahi dari Sorga. Ya Tuhan, ya Allah kami, kepadamu di malam hari ini bersama-sama dengan segenap umat-Mu kami datang menaikkan segala pujian dan syukur kami untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau selalu setia menyertai kami, menopang kami, menjalani kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama dengan seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Untuk kami mau ada di hadirat-Mu saat ini, sedang menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami setiap umat-Mu yang ada di hadirat-Mu saat ini. Tuhan melawat kami Tuhan, Tuhan memberkati, mengurapi kami, sehingga lewat kebersamaan kami di hadirat-Mu hari ini, sungguh-sungguh kami boleh diberkati, dikuatkan di dalam iman, dalam hidup mengiring dan melayani Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami serahkan rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah dari awal sampai selesainya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita lanjut dalam pujian kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan pujian yang mengatakan, selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama dengan kami bersiap, mari kita bawa hidup kita di hadirat Tuhan. Yang mengenal kita dan yang memelawat kita sesuai dengan kebutuhan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini, atas kesempatan bagi kami bersama untuk ada di hadirat Tuhan dalam rangka ibadah persekutuan doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pola bagi kami, bagaimana kami seharusnya senantiasa berdoa di hadapan hadirat Tuhan untuk kehidupan dan pelayanan kami bersama. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat Tuhan atas pertolongannya, sehingga malam ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan, bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan dan akan menyampaikan permohonan doa kita. Sebagai landasan dari permohonan doa kita, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari surat Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal 4
ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pola doa orang percaya, itulah tema renungan kita malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa merupakan bagian penting dari kehidupan kita, menentukan keberhasilan kehidupan dan pelayanan kita bersama. Karena itu, berdoa bukanlah sekedar memboroskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, tapi berdoa adalah bagian dari kesuksesan kehidupan dan pelayanan kita. Nah, malam ini kita akan belajar tentang pola doa orang percaya, sebagaimana yang kita telah baca dalam 3 ayat pembacaan kita tadi. Apakah pola doa orang percaya? Pertama, dalam ayat yang kedua, ialah bertekun dalam doa. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi ayat 2, bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertekunlah di sini adalah perintah bagi kita, yang berarti meneruskan dengan tabah, tersirat ketekunan dan semangat yang kuat untuk tetap berdoa sekalipun ada tantangan yang kita hadapi. Agar dapat bertekun dalam doa, maka kita harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari maksud ini. Iblis dan kelemahan manusiawi kita akan mencoba menyebabkan kita mengabaikan doa itu dalam kehidupan kita dan mengalihkannya kepada hal-hal yang bersifat sementara atau yang mementingkan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang merasa tidak begitu perlu berdoa karena ia tidak melihat pentingnya berdoa itu dalam kehidupannya. Seolah-olah berdoa itu adalah pemborosan waktu. Banyak hal yang harus dikerjakan, dan kalau kita mengambil waktu untuk berdoa, itu berarti kita akan semakin kekurangan waktu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther, tokoh reformasi, mengatakan bahwa doa itu adalah sangat penting bagi kehidupannya. Bahkan dengan doa, ia dapat melakukan hal yang tidak bisa dilakukannya tanpa doa dalam kehidupannya sehari-hari. Doa itu membuat ia dapat melakukan lebih daripada yang dapat dilakukannya. Karena itu, bagi Martin Luther, berdoa itu adalah hal yang mendapat porsi penting dari pengalokasian waktunya dalam kehidupan dan pelayanannya. Tentu firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita terus bertekun dalam berdoa, yaitu terus melakukan doa dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu mendisiplin diri untuk terus berdoa dalam kehidupan kita dalam rangka memperoleh kemenangan Kristen atau Kristiani kita. Ketekunan dalam berdoa
adalah kunci sukses untuk kehidupan dan pelayanan kita bersama. Karena itu, mari kita terus bertekun dalam doa. Yang kedua, masih dalam ayat 2, yaitu berjaga-jaga dalam doa. Dikatakan dalam ayat 2 tadi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah berarti tersadar atau waspada secara rohani. Hal inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia menjalani Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju salib. Ia memanggil murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus di Taman Getsemani untuk bersama-sama berdoa dan berjaga-jaga. Dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, berjaga-jaga di sini berarti siap sedia untuk bertindak. Dan setiap orang Kristen harus siap sedia dalam hidupnya untuk menghadapi situasi dan kondisi bahkan yang paling buruk sekalipun, untuk tetap menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berjaga-jaga supaya kuasa kegelapan tidak mengambil keuntungan dari kelengahan kita dan membuat atau mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bersifat kedagingan. Ya, kita dapat menangkal kuasa kegelapan, bahkan mengalahkannya, yaitu kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan iman kita dengan kekuatan Allah di dalam Kristus Yesus melalui doa. Karena itu, berjaga-jaga dalam doa adalah hal yang penting. Berjaga-jaga berarti kita siuman, waspada, agar kehidupan beriman kita terus terjadi, tersadar, dan kita dapat menghadapi setiap godaan dan tantangan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Kolose adalah jemaat yang diperhadapkan kepada banyak tantangan, khususnya dari ajaran-ajaran sesat, dari guru-guru palsu. Dan tanpa sadar mereka mulai menyusup masuk ke dalam persekutuan jemaat untuk membangun ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang daripada firman Tuhan. Salah satu kekuatan umat Tuhan untuk menghadapi tantangan yang demikian adalah melalui doa. Karena itu berjaga-jaga supaya kita tetap berdoa, terhubung dengan Tuhan, supaya kita makin peka terhadap firman Tuhan dan dapat mendeteksi setiap kesesatan, setiap penyimpangan doktrin yang banyak terjadi di sekitar kita, terutama melalui media yang membombardir kita dengan berbagai macam ajaran yang tidak alkitabiah. Berjaga-jagalah dalam doa. Yang ketiga, selain kita perlu bertekun dalam doa, selain kita perlu berjaga-jaga dalam doa, masih dalam ayat 2 kita dinasihatkan di sini supaya kita bersyukur dalam doa. Dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah
sambil mengucap syukur. Dalam melakukan doa kita perlu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Kita harus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun, di mana kita menghadapi pergumulan kehidupan, kita dipanggil untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak hal positif yang dapat kita syukuri sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Memang kita terpancing untuk mengeluh. Memang kita terpancing untuk cenderung tidak puas, terpancing untuk jengkel dan menyalahkan situasi dan lain-lain dalam kehidupan kita. Ini hal-hal yang negatif yang dapat menyedot tenaga, kemampuan, potensi diri kita untuk terus kuat beriman kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Karena itu kita diingatkan untuk terus bersyukur dalam kehidupan kita. Kalaupun di tengah-tengah pergumulan kita bersyukur karena ada Tuhan yang menyertai kita, yang membimbing kita, yang menopang kehidupan kita dan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat tekun beriman kepada Tuhan. Sikap mengucap syukur merupakan kekuatan bagi kita untuk menghadapi sikap-sikap negatif yang sangat rawan kita alami dan dapat melemahkan kita. Persungutan, kesangsian, kejengkelan, tidak puas, akar pahit, dan hal-hal yang sejenis dengan itu akan merongrong iman kita dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Justru karena itu Tuhan mau supaya kita melihat hal-hal baik di balik dari semua peristiwa yang bahkan yang tidak mengenakan bagi kita, supaya kita mengucap syukur kepada Allah, menerima apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita mengucap syukur bahwa kekuatan itu kita gunakan untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kalau doa-doa kita dijawab, kita mengucap syukur bahwa ada aliran kuasa Allah kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan kalaupun doa kita dijawab tidak oleh Tuhan, karena Ia mau memberikan yang lebih baik dari itu, kita mengucap syukur karena rancangan Tuhan selalu baik dari yang kita rancang, bahkan yang kita anggap terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Allah dalam doa kita. Yang keempat atau yang terakhir, pola doa orang percaya adalah yang keempat, berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Ayat 3 dan 4. Saya ulangi ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Berdoa jugalah untuk kami, kata Paulus. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus dalam pelayanan? Siapa yang tidak kenal kemampuan teologis Paulus dalam pengajarannya, dalam doktrin-doktrin yang diajarkan kepada jemaat-jemaat? Siapa yang tidak kenal kegigihan Paulus dalam memberitakan Injil? Bahkan siapa yang tidak
kenal bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam pelayanan Paulus, sehingga mujizat demi mujizat terjadi di saat-saat Paulus sedang memberitakan Injil. Bahkan suatu ketika sapu tangan Paulus pun orang pakai untuk diletakkan di atas orang sakit dan mereka pun sembuh. Itu adalah hal-hal yang luar biasa yang terjadi, yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya. Ia sangat maju dalam pelayanan. Ia sangat serius dalam pelayanan dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa melebarkan Injil ke berbagai penjuru dunia pada waktu itu, khususnya di Asia dan Eropa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Rasul Paulus saja meminta jemaat untuk mendoakannya dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan, maka terlebih kita saat ini sangat membutuhkan sokongan, dukungan doa dari jemaat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita sangat terbatas dalam pelayanan. Kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dan untuk itu, mari kita bersama, daripada kita mempersalahkan, daripada kita menggerutu karena kurang optimalnya pelayanan, mari kita doakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Doakan kami sebagai kepala jemaat, sehingga kami dapat memberitakan maksud Tuhan sebagaimana seharusnya, sebagaimana yang Rasul Paulus nyatakan dalam suratnya ini. Sehingga dengan demikian pelayanan kita akan lebih maju ke depan. Paulus yakin bahwa Allah sedang bekerja dalam membuka dan menutup pintu pelayanan agar mengarahkan kehidupan dan pelayanannya atau pelayanan Paulus, produktivitas kehidupan dan kesaksian kita bergantung kepada bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Ia campur tangan untuk membuka atau menutup, sehingga dengan demikian pelayanan kita akan lebih baik lagi ke depan. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Di situ Roh Kudus bergerak, bekerja mendorong Paulus untuk tidak berlama-lama di Galatia atau di Bitinia, karena ada pelayanan yang sangat mendesak di Makedonia. Dan karena itu Paulus dapat melayani dengan luar biasa. Maka terbukalah pelayanan di sekitar daerah Makedonia, Akaya waktu itu, dan pelayanan berkembang, dan bukti pelayanan itu berkembang masih sangat jelas bagi kita sekarang. Eropa menjadi daerah yang mayoritas Kristen. Buah tentu sangat berkaitan dengan buah pelayanan Paulus pada awalnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, doakan hamba Tuhan, doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya pelayanan kita makin efektif, makin baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, pola doa orang percaya. Bagaimana kita seharusnya berdoa? Pertama, kita harus bertekun. Kedua, kita harus berjaga-jaga. Ketiga, kita harus bersyukur dalam doa kita. Dan terakhir, kita harus mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga doa kita tidak hanya mencakup kebutuhan pribadi kita, tapi terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan, ketika kita melalui doa mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan, mendoakan agar pelayanan pekerjaan Tuhan
semakin maju dan nama Kristus semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu atas pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya meneguhkan kami untuk terus setia berdoa, melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman itu menjadi bahagian setiap kita, untuk menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani seluruh kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa bersama. Seperti biasa, bahwa doa bersama ini akan dipimpin nanti oleh salah seorang anggota keluarga. Sebelumnya kami mau menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama di tempat masing-masing. Yang pertama, bahwa kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing, khusus bagi mereka yang sedang bergumul untuk kesehatan. Anak kekasih kita Mil, Lawang, dan juga beberapa jemaat Tuhan yang lain yang sampai hari ini masih sedang dalam pergumulan yang sama. Kiranya mereka dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan, dan terlebih kiranya Tuhan menyatakan pemulihan, kesembuhan atas kehidupan mereka. Kita doakan jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan, supaya Tuhan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Kita doakan jemaat Tuhan dalam pendidikan mereka, Tuhan menolong sehingga mereka semua boleh meraih sukses dalam pertolongan Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai rencana-rencana hidup, dan terlebih dalam pertumbuhan iman mereka. Biarlah dari hari ke hari kita bersama-sama semakin bertumbuh, kuat, teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk persekutuan kita, jemaat Tuhan di sini. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong semua para pelayan dalam mengatur, menata pelayanan dengan baik, sehingga pelayanan boleh dikerjakan dan jemaat Tuhan semakin diberkati dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Kita doakan untuk rencana pelaksanaan sidang majelis jemaat pada hari besok. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati seluruh majelis gereja untuk boleh bersama-sama memikirkan akan pelayanan kita khususnya di tahun 2021 ini, sehingga melalui setiap majelis gereja akan melahirkan keputusan-keputusan yang baik bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita pada hari Minggu, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Semua yang sudah dipersiapkan untuk melayani Tuhan diurapi oleh Tuhan, boleh melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis. Kita berdoa untuk badan pengurus majelis klasis yang akan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pelayanan, mengkoordinir pelayanan. Kita doakan untuk rencana sidang majelis klasis supaya Tuhan buka jalan, Tuhan mengatur sehingga semua dapat berjalan dengan baik bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita doakan semua gereja-gereja lokal yang ada, pos-pos PI yang ada, cabang kebaktian, biarlah dari hari ke hari terus bertumbuh dalam pelayanan dalam iman kepada Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan kiranya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita secara sinodal. Kita doakan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani Tuhan di tingkat sinode. Biarlah mereka sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan, diberi kemampuan, diberi kesehatan untuk dapat mengatur dan menata pelayanan, mengkoordinir pelayanan dengan baik, sehingga organisasi kita gereja Kibaik dari hari ke hari semakin mengalami kemajuan, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, dan kita semua warga gereja Kibaik semakin bertumbuh dalam iman di dalam gereja ini, dan semakin diberkati secara jasmani karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita doakan untuk sidang majelis sinode yang akan berlangsung dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita terus berdoa untuk penginjilan yang
terus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, oleh lembaga-lembaga penginjilan, baik itu dari gereja Kibaik, dari organisasi-organisasi lain. Biarlah semuanya boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, untuk dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong pemerintah kita, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan supaya negara kita dari hari ke hari dapat dibawa semakin maju, dan kita masyarakat yang ada di dalamnya boleh menikmati keamanan, boleh menikmati damai sejahtera. Doakan untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan karena adanya bencana alam. Biarlah kiranya Tuhan akan menguatkan mereka di dalam perserahan kepada Tuhan. Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar mereka untuk menyatakan pertolongannya. Dan kita doakan sehingga melalui peristiwa ini anak-anak Tuhan akan tampil menjadi saksi, dan melalui peristiwa ini jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan semakin diteguh kuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Sekian pokok-pokok doa dari tempat ini, menjadi tambahan pokok doa untuk kita doakan bersama di rumah masing-masing. Dan kami silakan untuk salah seorang anggota keluarga mengambil alih sejenak persekutuan doa ini untuk memimpin jalannya doa bersama di tempat masing-masing. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali tayangan ini untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama-sama di tempatnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, Dia adalah perisai kita saat badai hidup menerpa kita. Janjinya bahwa Ia akan memulihkan kita. Karena itu, mari kita berdiri teguh di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena Yesus selalu menopang kita. Sama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini, Engkaulah perisaiku. Dengan iman, kita nyatakan pujian ini bersama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia bersekutu, berdoa di hadapan hadirat Tuhan, mendoakan pribadi, mendoakan keluarga, mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jalani kehidupanmu bersama Tuhan, alami kuasa daripada Tuhan, sehingga kita makin teguh dalam iman kita. Arahkan hatimu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.